Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Ruslan dan Saya sendiri Rangga Ditya. Saya Wahyu Ramadan. Oke. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Direct Reference Theory Dari Hilary Putnam dan David Kaplan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori dari Hilary Putnam. Ini. Baik, dalam teori Hilary Putnam ada yang dimaksud dengan meaning is not in the head. Putnam menolak gagasan bahwa makna suatu kata banyak bergantung pada pengetahuan atau konsep dalam pikiran seseorang. Ia berargumen bahwa makna juga ditentukan oleh hubungan antara kata dan dunia eksternal. Kemudian yang kedua yaitu Twin Earth Thought Experiment. Eksperimen imajinatif untuk menunjukkan bahwa makna bergantung pada faktor eksternal. Bayangkan ada planet kembar bumi atau Twin Earth di mana segala sesuatu sama, kecuali bahwa cairan yang terlihat seperti air di sana bukan H2O, tapi XYZ. Meskipun penduduk Twin Earth menyebutnya air, substansi ini berbeda dari air di bumi. Makna air tidak hanya bergantung pada pikiran kita, tapi juga pada realitas kimianya. Kemudian yang terakhir yaitu semantic externalism. Putnam mengembangkan externalism semantik yang menyatakan bahwa makna kata tidak hanya berasal dari apa yang ada dalam pikiran individu, tetapi juga dari faktor eksternal seperti lingkungan dan masyarakat. Contohnya yaitu makna kata emas bukan ditentukan oleh persepsi individu, tetapi oleh struktur kimia sebenarnya dari emas atau AU. Baik, selanjutnya yaitu ada dari David Kaplan. Yang pertama ada indexicals dan demonstratif. Dalam teori referensi direct reference theory, David Kaplan di indexikal seperti I, you, now, here, dan demonstratif seperti this, that adalah ekspresi yang bergantung pada konteks. Makna kata-kata ini tidak tetap, tetapi berubah sesuai dengan situasi komunikasi. Kaplan berpendapat bahwa referensi dari ekspresi ini tidak dapat ditentukan oleh deskripsi, tetapi oleh hubungan langsung antara bahasa dan dunia. Kemudian ada distinction, karakter versus konten. Kaplan membedakan antara karakter dan konten dalam analisis ekspresi referensial. Karakter adalah aturan tetap yang menentukan bagaimana ekspresi mendapatkan referennya berdasarkan konteks. Misalnya, I selalu merujuk pada pembicara. Konten adalah referensi spesifik yang diberikan oleh ekspresi. Dalam situasi tertentu, misalnya I bisa merujuk pada John jika John yang berbicara. Kemudian ada direct reference in modal context. Nama dan indeksikal tidak memiliki deskripsi tersirat yang menentukan maknanya, tetapi secara langsung menunjuk ke entitas tertentu di dunia nyata. Dalam kalimat modal seperti John could have been taller, nama John tetap merujuk pada individu yang sama di semua dunia, tetapi tanpa bergantung pada deskripsi yang berbeda di setiap dunia. Baik, selanjutnya ada implication dari Direct Reference Theory. Yang pertama, impact on logic and linguistic. Teori referensi langsung menyatakan bahwa makna kata terletak pada objek yang dirujuk secara langsung, memengaruhi logika dan linguistik. Dalam logika, teori ini mendukung konsep region designator yang merujuk pada objek sama di semua kemungkinan dunia. Dalam linguistik, teori ini menekankan hubungan langsung antara bahasa dan realitas, meskipun mendapat kritik karena mengabaikan konteks. Selanjutnya ada support semantic externalism. Semantic externalism menyatakan bahwa makna suatu istilah ditentukan oleh faktor eksternal seperti lingkungan fisik, sosial, atau budaya, bukan hanya oleh faktor internal dalam pikiran individu. Hilary Putnam memperkenalkan teori ini melalui eksperimen pikiran Twin Earth yang menunjukkan bahwa makna istilah seperti air bergantung pada komposisi kimia di lingkungan eksternal seperti H2O di bumi dan XYZ di Twin Earth. Selain itu, Tyler Burch menekankan bahwa interaksi sosial dalam membentuk makna. Teori ini mendukung pandangan bahwa lingkungan eksternal memainkan peran penting dalam menentukan
referensi dan konten semantik suatu istilah. Kemudian yang terakhir ada challenge descriptive theories. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan metodologi, di mana tidak semua fenomena dapat diamati atau diuji secara empiris, sehingga ilmuwan perlu mengembangkan metode baru yang lebih canggih. Selain itu, ketidakpastian dan kesalahan dalam interpretasi data juga menjadi masalah, karena ilmu pengetahuan tidak memberikan kebenaran mutlak dan penjelasan dapat berubah seiring dengan penemuan bukti baru. Tantangan lain adalah interdisiplinaritas, di mana batas antara ilmu dasar dan terapan semakin kabur, menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moral dalam penelitian ilmiah. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang direct reference theory. Adapun kesalahannya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.